Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan mempelajari IPA. Oke, kita masih masuk ke materi pencemaran lingkungan. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui, ketika suatu zat berbahaya atau zat beracun itu mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap. Nah, kemudian ataupun tersapu air hujan. Nah, ketika tersapu air hujan, kemungkinan zat beracun itu akan masuk ke dalam tanah. Nah, zat ini akan mengendap menjadi zat kimia beracun di dalam tanah. Nah, zat beracun inilah yang akan berdampak langsung kepada kehidupan manusia. Nah, itulah yang mencemari lingkungan. Seperti yang tidak kita sadari ya, kegiatan-kegiatan yang tidak kita sadari itu dapat mencemari lingkungan. Atau dalam hal ini mencemari tanah ya. Oke. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia dapat mengubah lingkungan tanah alami. Nah, pencemaran ini biasanya terjadi karena adanya kebocoran limbah cair ataupun bahan kimia industri, ataupun pencemaran ini bisa juga diakibatkan oleh kegiatan domestik manusia ataupun kegiatan pertanian. Nah, seperti yang ini ada sebuah lahan di mana lahan ini banyak sekali sampah-sampah. Nah, ternyata sampah-sampah ini juga mencemari lingkungan, khususnya mencemari tanah ya. Kemudian ini jika menyerap ke dalam tanah, nah itu akan berdampak pada tanah. Oke. Faktor penyebab pencemaran tanah. Nah, ada beberapa faktor ya penyebab pencemaran tanah. Yang pertama yaitu limbah domestik. Nah, limbah domestik itu berasal dari daerah pemukiman. Nah, contohnya perdagangan, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Ataupun berasal dari kelembagaan. Bisa berupa kantor-kantor pemerintahan maupun swasta. Ataupun juga bisa berasal dari tempat-tempat wisata. Nah, contohnya ini ya. Ini berupa limbah domestik dari kegiatan pemukiman. Yang ini terkadang kita menemui ya di lahan kosong. Ini tempat penampungan limbah. Nah, ternyata limbah-limbah ini itu mencemari lingkungan, khususnya mencemari tanah. Oke, limbah domestik itu terbagi dua. Ada namanya limbah padat, yaitu limbah padat yang berupa senyawa anorganik. Contohnya plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, maupun besi-besi logam. Nah, ini dapat mengganggu kesuburan tanah ya. Kemudian limbah kedua berupa limbah cair. Nah, limbah cair ini bisa berupa deterjen, oli, cat. Nah, ini semua dapat meresap ke dalam tanah. Namun ini bisa membunuh organisme-organisme ya yang ada di dalam tanah. Oke, bisa dipahami ya. Kalau limbah padat berarti ini limbah yang berupa padatan. Nah, seperti tadi plastik, botol bekas, dan lain-lain ya. Seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau limbah cair berarti ini berupa cair ya. Oli, cat, deterjen, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang kedua, faktor penyebab pencemaran tanah yang kedua yaitu limbah industri. Nah, berarti berasal dari sisa-sisa produksi industri. Nah, ini juga bisa dibedakan menjadi dua. Ada namanya limbah padat, ada juga limbah cair. Nah, contohnya ini adalah limbah cair ya, buangan industri atau pabrik-pabrik kalau industri ya. Nah, contoh limbah padat berarti ini limbah yang berupa padatan. Nah, contohnya lumpur, bubur. Nah, ini semua limbah padat. Kemudian yang kedua limbah cair, berarti limbah yang berupa cair ya. Nah, saya kasih contoh di sini ada klorin, arsen, boron, Zn, dan lain-lain ya, berupa cair ya. Ini biasa langsung dialiri ke sungai ataupun ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ketiga, faktor penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian berarti limbah yang berasal dari sisa-sisa pengolahan pertanian. Nah, contohnya pupuk urea, pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya sama ya. Untuk pencemaran air kemarin ini sama. Kalau limbah pertanian itu bukan dari sisa
sisa pertanian. Contohnya kayak jerami itu bukan ya, itu tidak mencemari lingkungan. Yang mencemari itu yang pengolahannya, contohnya penggunaan pupuk secara berlebihan, penggunaan pestisida secara berlebihan, itu semua dapat mencemari lingkungan, khususnya pencemaran tanah, juga pencemaran air ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian selanjutnya itu mengenai dampak pencemaran tanah. Oke, kalau untuk dampak pencemaran tanah sebenarnya tentunya itu merugikan makhluk hidup ya, terutama manusia. Ini sangat bergantung pada penurunan kesehatan. Ini sangat berpengaruh kesehatan. Nah, saya kasih contoh saja, misal kromium ini hasil kandungan dari berbagai pestisida dan herbisida. Nah, ini mengandung karsiogenik untuk semua populasi. Ini merugikan ya untuk semua populasi, khususnya manusia. Kemudian timbal, ini juga sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak. Kemudian PCB dan siklodienai, ini akan mengakibatkan kerusakan pada hati yang ditandai seperti keracunan. Kemudian organofosfat dan karmabat ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Ini salah satu contoh ya dampak dari pencemaran tanah. Semua ini zat-zat kimia ini jika ada di tanah, kemudian itu nanti tidak sengaja terminum ya, jika terbawa air, nah maka ini akan menyebabkan dampak kesehatan ya bagi manusia, bukan cuma manusia tapi hewan, juga pertanian. Contohnya terjadinya erosi, perubahan metabolisme tanaman, ini juga akan berpengaruh pada hasil pertanian. Nah, adapun cara untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah ada dua ya, ada namanya remediasi. Nah, kalau remediasi berarti kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, ini bisa menggunakan dua jenis, menggunakan in situ atau on site. Berarti pembersihan lokasi yang tercemar di lokasi itu sendiri. Berarti kita membersihkan lokasi yang tercemar di tempatnya sendiri ya. Kalau ex situ berarti kita pindahkan lokasi yang tercemar kemudian kita bersihkan ya, atau pembersihan lokasi di luar lokasi yang tercemar ya. Oke, bisa dipahami? Kemudian kedua, bioremediasi, ini berarti proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, ini bioremediasi bertujuan untuk memecah pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Contohnya karbon dioksida dan air. Ini memecah karbon dioksida menjadi air. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mungkin cukup ya untuk materi mengenai pencemaran tanah. Jika misal ada yang kurang jelas, silahkan anakku tanyakan. Oke, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.